Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam semuanya. Sebelumnya perkenalkan, saya Meta Nursifa dengan NIM 2301904. Di sini di video kali ini saya akan menjelaskan tentang perhitungan desain plat lentur. Nah, di sini saya sudah ada Excel-nya, jadi kita langsung saja. Baik, yang pertama di sini ada sumber rujukan yang digunakan, yaitu Gideon, dasar-dasar perencanaan beton bertulang berdasarkan SKNI T15 1991-03. Autornya ada W. C. Fis Gideon Kusuma, terus PBI 1971, Tata Cara Perencanaan Mendirikan Bangunan Gedung SNI 031728 1989. Baik, selanjutnya kita lanjutkan ya di sini untuk data-datanya. Sebentar, nah ini. Untuk data-data yang saya gunakan, di sini ya, data yang digunakan untuk FC-nya ada 15 MPa, kemudian untuk FY ada 400 MPa. Lalu untuk beban, ini diperhitungkan di sheet load, jadi nanti di sheet yang load ini kita akan bahas tentang beban ini ya. Kemudian untuk tebal plat lantai di sini 120 mm atau 12 cm ya. Lalu kemudian untuk selimut betonnya ada di 20 dan lebar platnya ada di 1000. Nah, untuk gambar 3D-nya juga ya, ini diambil dari SAP seperti ini ya nanti gambarnya. Nah, lanjut di sini ya. Sebentar. Ada denah atau plottingan dari FTTIC-nya sendiri. Dapat dilihat ya di sini di catatan juga ada. Untuk garis merah itu terletak bebas dan untuk yang garis warna hitam itu terjepit penuh. Baik, selanjutnya kita lanjutkan ke perhitungan load-nya ya di sini. Nah, untuk load-nya sendiri di sini ada dua, ada beban mati dan beban hidup. Untuk beban mati sendiri, untuk jenisnya di sini ada self-weight plat atau DL-nya dengan tebal 12 cm atau 0,12 meter. Kemudian untuk berat jenisnya ada di 24 kN. Lalu untuk berat pasir ada di 0,01 dan berat jenisnya ada di 16. Selanjutnya untuk berat spesi. Nah, berat spesi di sini ada 0,03 dan untuk berat jenisnya ada 22 kN. Selanjutnya ada berat keramik 0,01 dengan berat jenisnya 22. Nah, kemudian untuk hasilnya sendiri ini didapatkan dari tebal dikalikan dengan berat jenis. Nah, tebal dikalikan dengan berat jenis maka didapatkan hasil seperti ini ya, 2,88. Sama untuk baris-baris selanjutnya, ini bisa tinggal kita tarik ya teman-teman. Nah, untuk berat MEP sendiri ini yaitu sebesar 0,25 dan untuk berat plafon ditambah penggantung ini ada di 0,2. Nah, hasil atau sum keseluruhan dari hasil kilonewton per meter kubik ini didapatkan 4,37. Selanjutnya untuk beban hidup sendiri di sini ada di 2,5 ya. Ini didapat dari internet ya, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini untuk beban kombinasinya didapat dari rumusnya ya nih. Ada 1,2 dikali dengan jumlah keseluruhan beban mati ditambah 1,6 dikali beban hidup, maka didapatkan hasil sebesar 9,244. Selanjutnya kita ke perhitungan yang berikutnya. Selanjutnya kita di sini akan menghitung momen ya, momen dari masing-masingnya. Di sini rumusnya untuk ini adalah 0,001 dikali dengan beban ini ya, beban kombinasi ini 9,244. Kemudian
dikali dengan ini ya, 3,6 pangkat 2, kemudian dikali dengan 53, maka didapatkan hasil ini ya. Untuk keseluruhan ini dikalikan 0,001 dikali 9,244 dikali 12,96 dikali 53, maka didapatkan hasil sebesar ini ya, 63495. Nah, untuk perhitungan ke bawahnya juga sama ya. Di sini ada 0,001 dikali dengan 9244 dikali 12,96 dikali dengan 21. Nah, didapatkan hasil seperti ini. Mohon maaf ya, tadi ada kesalahan. Jadi untuk rumusnya itu bukan 53 tapi 57 gitu. Jadi jika ditotalkan 0,001 dikali 9,244 dikali 12,96 dikali 57 ya, bukan 53, maka didapatkan hasil 6,8287. Jadi setelah MLX kita hitung, kita bisa langsung menghitung MLY dengan cara yang sama gitu ya, tinggal dikalikan saja. Ini dikali ini, dikali ini, dan dikali ini. Proses tersebut sama juga dilakukan untuk MTX dan MTY. Nah, untuk MTX sendiri ini hasil dari MLX dibagi 2, dan untuk yang ini hasil dari MLY dibagi 2. Seperti itu. Nah, kita lakukan hal itu ya semuanya untuk tiap kasus-kasus yang terjadi gitu. Tadi kan kita sudah menghitung di kasus yang pertama, yang ini di plat A1, kita lanjutkan di plat A2, B1, dan seterusnya sampai keseluruhan plat. Selanjutnya, jika sudah selesai, kita lanjutkan ke step yang selanjutnya, yaitu desain. Di sini, untuk perkiraan diameter arah Y-nya saya menggunakan 6 mm, dan juga untuk arah Y-nya sama sebesar 60 mm. Nah, untuk selanjutnya di sini, untuk MU, di sini karena sudah kita masukkan yang link dari momen L11, jadi MU ini dapat dari M11, yaitu ini ya teman-teman, M11 ini. Sorry, tadi berapa? Momen L11. Nah, L11 tuh ini betul ya, 68287, 68287. Nah, kemudian selanjutnya kita menggunakan rumus if ya di sini. Di sini bisa dilihat ya rumusnya seperti ini. Nah, jika seperti itu, maka kan hasilnya akan 0. Seperti itu. Jadi untuk MU BD kuadratnya itu, dengan rumus if, kita mendapatkan hasil sebesar 725. Nah, untuk ini sendiri kita dapat 0. Kemudian untuk P min kita dapat 0, dan P max-nya ada di sama ya, 0. Ini kalau dibulatkan 0 juga itu ya dapatnya. Lalu selanjutnya kita lakukan cek ya. Di sini bisa dilihat rumusnya seperti ini. Nah, di sini untuk cek yang MLX, oke. Kemudian untuk MLY, pick ronim, MTX oke, MTY oke. Kemudian untuk MTX dan MTY, yaitu pick ronim. Nah, dengan itu maka di sini didapatkan hasil itu untuk MLX di sini ada 282,6, kemudian untuk MLY ada di 188,4, untuk MTX ada di 565,2, MTY 376,8, lalu MTX-nya ada di 188,4, dan
Y-nya ada di 188,4. Nah, untuk yang lainnya ya, plat-plat selanjutnya, plat A2 sampai seterusnya sama. Untuk rumusnya seperti itu, jadi tinggal mengikuti dari tabel yang pertama saja. Nah, di sini kita bisa langsung melanjutkan ke detail. Nah, untuk detail sendiri sama saja seperti desain, momen. Nah, tapi di sini kita hanya mengerjakan satu saja gitu. Jadi nanti kita hanya perlu mengganti nama plat. Ini misalnya saya plat lantai A1. Sudah selesai, nanti bisa kalian lanjutkan dengan mengganti nama platnya menjadi plat lantai A2 dengan ketentuan kalian hanya perlu mengganti LX-nya berapa dan LY-nya berapa gitu ya. Tergantung dengan data di sheet yang sebelumnya. Nah, selanjutnya untuk tulangan di sini diameternya kan 6 ya, sama sesuai. Nah, untuk ininya kita tinggal nge-link saja dari desain atau momen juga bisa. Jadi dari desain, terus kita ambil ini ya. 6, nah 100, enter, lalu tarik. Nah, di sininya, Nah, untuk yang kedua juga sama, kita ambil dari desain 170. Ini karena di tabel sebelumnya di merge, jadi kalau ditarik jadi 00, jadi saya masukin 11, 75, kemudian 150, sini juga. Nah, bisa dilihat ya di sininya, nge-link langsung ada tulangan dengan diameternya 6 sampai 150, 6 sampai 75, 6 sampai 150, dan seperti di gambar ya bisa kita lihat. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman untuk perhitungannya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.